wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Perkenalkan, nama saya Dian Adi Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai multiple intelligentsia atau kecerdasan majemuk. Nah, pernahkah kita menjumpai anggapan bahwa seseorang yang memperoleh nilai tinggi dalam mata pelajaran matematika maupun sains dianggap lebih cerdas dibandingkan orang lain? Sebaliknya, tidak sedikit peserta didik yang merasa kurang percaya diri hanya karena prestasi akademiknya belum sesuai harapan. Nah, pertanyaannya, apakah kecerdasan seseorang benar-benar hanya dapat diukur melalui nilai akademik saja? Pandangan tersebut perlu dikaji secara lebih kritis ya teman-teman, karena setiap individu memiliki karakteristik, potensi, dan cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan tidak dapat disederhanakan hanya pada kemampuan menghafal atau menyelesaikan soal ujian. Melalui teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner dijelaskan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang dapat berkembang sesuai dengan pengalaman, lingkungan, dan kesempatan belajar yang diperoleh. Teori ini memberikan perspektif baru bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berhasil melalui keunggulan yang dimilikinya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah serta menghasilkan karya yang bernilai dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga mencakup kemampuan sosial, seni, gerak tubuh, hingga kemampuan memahami diri sendiri. Gardner mengemukakan ada 8 jenis kecerdasan utama. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Individu dengan kecerdasan linguistik umumnya memiliki kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan menyampaikan gagasan secara jelas. Profesi seperti guru, penulis, jurnalis, maupun pembawa acara merupakan contoh penerapannya. Dan yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan berpikir logis, melakukan analisis, mengenali pola, serta menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Kemampuan ini banyak dijumpai oleh ilmuwan, matematikawan, akuntan, maupun programmer. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan memahami bentuk, warna, ruang, dan hubungan antar objek. Individu dengan kecerdasan ini cenderung mudah menuangkan ide dalam bentuk gambar, desain, atau visualisasi. Contohnya adalah arsitek, desainer grafis, pelukis, dan fotografer. Yang keempat, teori kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan mengordinasikan gerakan tubuh secara optimal untuk menyelesaikan berbagai aktivitas. Atlet, penari, aktor maupun pengrajin merupakan contoh individu yang banyak memanfaatkan kecerdasan kinestetik dalam pekerjaannya. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ditunjukkan melalui kemampuan mengenali, memahami, menciptakan irama, melodi maupun harmoni. Penyanyi, pemain alat musik, serta komposer merupakan contoh profesi yang memerlukan kecerdasan ini. Dan yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain, sehingga mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Kecerdasan ini sangat penting bagi seorang pemimpin, guru, konselor, maupun fasilitator. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan memahami diri sendiri, mengenali emosi, kelebihan, kelemahan, serta mampu mengelola perilaku secara bijaksana. Individu dengan kecerdasan ini umumnya memiliki kemampuan refleksi diri yang baik. Dan yang 8 atau yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali, mengelompokkan, serta memahami lingkungan alam, termasuk tumbuhan, hewan, dan berbagai fenomena alam. Peneliti lingkungan, petani pencinta alam, maupun ahli biologi merupakan contoh individu yang menonjol dalam kecerdasan ini.
Teori multiple intelligence memberikan implikasi yang sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Selama ini, keberhasilan peserta didik masih sering diukur melalui nilai ujian atau kemampuan akademik semata. Padahal, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan keseluruhan potensi yang dimiliki setiap anak. Dalam praktiknya, terdapat peserta didik yang lebih mudah memahami materi melalui kegiatan membaca, ada pula yang lebih optimal belajar melalui praktik langsung, diskusi kelompok, permainan edukatif, media visual, musik, maupun dengan eksplorasi lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan potensi kecerdasan yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang bervariasi, kreatif, berpusat pada peserta didik agar seluruh potensi yang mereka dapat berkembang secara optimal. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita dituntut untuk tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu mengidentifikasi karakteristik serta keberagaman kecerdasan peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih inklusif, bermakna, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa setiap peserta didik adalah individu unik dengan potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak ada satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai seluruh kemampuan yang dimiliki seorang anak. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang setara, serta membantu setiap peserta didik menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Karena pada hakikatnya keberhasilan pendidikan bukanlah tentang siapa yang paling unggul, melainkan tentang bagaimana setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai versi terbaik dari dirinya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya teori multiple intelligence dalam dunia pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufik waridaya, waridoi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut merupakan contoh video animasi yang menggambarkan materi multiple intelligence. Selamat menyaksikan teman-teman.